Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum. Selamat datang kembali di channel ini. Seperti yang telah kita lihat di layar kita, ya, bahwa kita akan belajar bab 1 tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita pada kesempatan adalah pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10. Nah, buku yang kita ambil ini adalah buku cetakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kurikulum 2013 edisi revisi tahun 2016. Baik, langsung saja kita bahas ya. Yang pertama adalah bagaimana caranya biar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Lihat di sini ya, bahwa dengan Asmaul Husna, ya, berasal dari dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama, husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna adalah diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian daripada Asmaul Husna, ya. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Lantas apa saja, Pak, dalilnya? Apakah Allah itu memang punya Asmaul Husna? Dalilnya mana, Pak? Atau petunjuk Al-Qur'annya mana? Kita lihat di sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Kita lihat artinya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-namanya, nanti mereka akan mendapatkan balasannya. Seperti itu ya. Selanjutnya, bagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu Rasulullah SAW yaqul, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man asaha dakhala jannah. Rasulullah mengatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, itulah dalil dari Al-Quran dan hadis bahwa Allah itu mempunyai Asmaul Husna. Nah, dari hadis ini juga kata Rasul apa? Jika kita hafal Asmaul Husna, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah dan masuk surga. Baik, selanjutnya apa saja yang kita bahas, Pak, pada kesempatan ini? Apakah semuanya Asmaul Husna? Oh, tidak. Cuman 7 aja ya. 7 Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Karimu, Al-Mu'minu, Al-Adlu, Al-Wakilu, Al-Matinu, Al-Jami'u, sama Al-Akhiru. Nah, kemudian setelah bahas ini bagaimana, Pak? Apa manfaatnya apa? Nah, Asmaul Husna ini diharapkan memberikan pemahaman yang baik bagi kita semuanya. Kemudian setelah paham, kita akan mempraktekannya, ya, akan mempraktekannya dalam bentuk sikap yang akan kita pakai dalam kegiatan sehari-hari. Nah, itu adalah tujuan kita belajar Asmaul Husna itu seperti ini, ya. Selanjutnya kita akan bahas, yuk kita bahas secara singkat dan padat mengenai 7 Asmaul Husna tadi. Baik, yang pertama ada Al-Karimu, ya teman-teman di sini. Secara bahasa itu artinya yang maha pemurah, yang maha dermawan, dan juga yang maha mulia. Nah, kemudian secara istilah atau secara makna yang luas bisa kita artikan sebagai bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah memberikan anugerah atau rezeki kepada seluruh makhluknya. Ini makna luas dari Al-Karimu, ya. Lantas apa, Pak, dalilnya, Pak, atau petunjuk Al-Qur'annya? Nah, ini ada surat Al-Infitar ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu ma ghurraka birabbikal karim. Shadaqallahul azim, ya. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu kepada Tuhanmu, ya, yang maha pemurah. Nah, jadi Al-Karim ini bisa artinya maha pemurah, bisa artinya maha dermawan, dan maha mulia. Seperti itu. Nah, setelah mempelajari itu semuanya, ya, mempelajari sifat Al-Karimu ini, kita diharapkan menjadi sikap pribadi yang dermawan, yang pemaaf, dan pemurah. Nah, ini tujuan kita mempelajari Asmaul Husna. Baik, kita langsung ke materi berikutnya yang nomor 2, yaitu apa? Kita lihat di sini ya. Ada Al-Mu'minu.
Ya, al-mu'minu ini bukan mukminin mukminat, bukan ya. Al-mu'minu di sini secara bahasa dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati dan aman. Nah, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rasa aman kepada semua makhluknya. Nah, kita itu merasa aman. Kita hidup di dunia ini merasa aman. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat al-mu'minu, memberikan rasa aman kepada seluruh makhluknya, ya. Nah, lantas bagaimana Pak, sikap apa yang timbul setelah kita mempelajari sikap atau sifat Allah Asmaul Husna dari Al-Mu'minu? Yaitu apa? Akan timbul sikap toleransi, qanaah dan jujur. Nah, kok bisa? Nah, bisa ini karena seorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya itu aman dari gangguan lidah tangannya. Nah, kita kadang sering-sering bermasyarakat itu ya, kita harus sikap toleransi, memberikan rasa aman. Nah, dari al-mu'min itu kan aman tadi ya. Nah, sikap kita apa? Di aplikasi kita sehari-hari yaitu apa? Kita selalu bertoleransi, menghargai, ya, menjaga saudara kita, menjaga teman-teman kita, keluarga kita semuanya. Kemudian qanaah. Apa itu qanaah, Pak? Qanaah itu adalah kita akan menerima apa yang diberikan oleh Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jujur, ya. Dari amanah itu artinya kan amanah atau juga aman tadi ya. Ketika atau benar. Benar itu berarti jujur. Maka sikap kita yang bisa kita aplikasikan adalah toleransi, qanaah dan juga jujur. Nah, Rasulullah SAW mengatakan dalilnya itu apa? Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Saya bertanya. Rasulullah mengatakan yaitu orang yang merasa terganggu dari tangan dan lidahnya orang tersebut. Artinya kita itu dianggap tidak beriman apabila kita tidak punya sikap untuk saling menjaga tetangga kita, saling menjaga teman-teman kita, ya, karena mereka adalah saudara kita. Dan itulah perintah Rasulullah SAW. Maka dari sekarang kita harus punya sikap yang namanya al-mu'minu, yaitu memberikan rasa aman, ya, memberikan sikap yang benar dan juga memberikan ketenangan hati. Kalau kita aman tuh hatinya tenang, gitu kan. Nah, seperti itu. Baiklah, kita lanjut ke Asmaul Husna yang ketiga. Apa itu? Nah, ini dia, yaitu al-wakilu. Al-wakilu secara bahasa adalah yang maha mewakili, yang maha pemelihara. Nah, kemudian al-wakil itu berasal dari kata al-wakilu, ya. Al-wakil itu berasal dari kata al-wakilu, yang tadi artinya sudah kita sebutkan ya, yang maha mewakili, yang maha memelihara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala artinya apa maknanya? Allah memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu urusan dunia maupun akhirat. Ya. Jadi Allah itu maha memelihara dan mengurusin segala kebutuhan kita, baik yang dunia dan akhirat. Nah, itu makna luasnya. Kemudian dalilnya apa Pak? Kita lihat dalilnya ya. Nah, ini dalilnya kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Artinya Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha pemelihara atas segala sesuatu. Jadi semuanya kehidupannya sudah ada yang memelihara, sudah terkonsep dengan begitu sangat bagus, luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya Pak? Lah ini dalilnya tadi ya. Surat Az-Zumar ayat 62. Nah, kemudian Pak, lantas bagaimana, apa efeknya atau bagaimana teladan kita tentang sifat atau Asmaul Husna dari al-wakilu ini? Maka apa? Seseorang akan melakukan sesuatu dengan do the best, lihat di situ ya. Kemudian berdoa sebagai bentuk penyandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah mempelajari al-wakilu ini, maka dia harus punya konsep bahwa hidup ini harus dijalani. Nah, kemudian ingin mencapai cita-citanya harus apa? Melaksanakan do the best, melaksanakan sesuatu yang sangat terbaik. Kemudian barulah kita bertawakal. Nah, kerja keras ini dan tawakal ini adalah tidak boleh kita punya sikap seperti ini. Ya udahlah, serahkan daripada Subhanahu wa taala semuanya, toh juga sudah ada yang ngatur, bukan seperti itu ya. Tawakal itu harus diawali dengan kerja keras yang sudah sangat luar biasa, atau dalam istilah itu ikhtiar. Kalau sudah mentok jalannya nggak ada lagi, sudah ikhtiar, sudah mentok ya, kemudian
berdoa juga sudah sungguh-sungguh, maka baru kita tawakal. Maka ada pepatah mengatakan, doa tanpa usaha omong kosong. Usaha tanpa doa usaha tanpa doa namanya sombong. Kita lanjutkan teman-teman ke slide berikutnya ya. Apa yang akan kita bahas pada Asmaul Husna selanjutnya, yaitu tentang al-matinu ya. Al-matu ini adalah secara bahasa yang maha kukuh, yang maha kokoh. Makna luasnya adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada taranya, tidak ada yang setara, semua makhluknya tunduk kepada Allah, tidak ada kesombongan bagi makhluknya, karena Allah adalah satu-satunya yang maha kokoh. Nah, kemudian sikap kita apa yang timbul, Pak? Kalau kita sadar bahwa Allah itu yang paling kokoh, yang paling kuat di antara seluruh yang ada di alam semesta ini, maka akan timbul sikap dalam diri kita, yaitu apa? Sikap rendah diri. Nah, kita sudah sadar, ngapain kita sombong? Ya, karena yang sombong atau yang berhak sombong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah makhluk yang kecil yang sangat lemah. Kemudian apa yang kedua? Pribadi yang tangguh. Nah, setelah kita rendah di hadapan Allah, bukan berarti kita selalu merendah. Artinya begini, kita rendah diri, tetapi kemudian kita harus punya sikap tangguh, gitu ya. Karena Allah punya sifat al-matinu, yaitu yang maha kokoh, kita juga harus punya sifat yang tangguh dalam segala menghadapi sesuatu yang ada di kehidupan dunia ini ya. Dalam belajar kita harus tangguh, dalam belajar, dalam bermasyarakat, bersosial, beribadah kita harus tangguh. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah. Setelah semuanya kita lakukan, tidak sombong ya, kita menjadi pribadi yang tangguh, kita istiqomah. Istiqomah siapa istiqomah? Lihat itu ya, dengan beristiqomah atau meneguhkan pendirian, beribadah dengan kesungguhan hati, tidak terganggu oleh bisikan penyesakan, terus berusaha dan tidak putus asa. Jadi istiqomah ini artinya adalah secara kontinu, kita konsisten ya. Konsisten dalam hal apa? Dalam hal beribadah, dalam hal belajar, dan segala urusan dunia ini yang positif ya, itu namanya istiqomah, konsisten. Selanjutnya dalilnya apa, Pak? Bahwa kita harus meyakini bahwa Allah itu punya Asmaul Husna al-matinu. Inilah dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Ya. Surat Az-Zariyat ayat 58. Artinya sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah Maha Pemberi rezeki yang punya kekuatan lagi sangat kukuh. Ya. Jadi Allah itu suka punya Asmaul Husna al-matinu. Inilah dalilnya, yaitu Quran surat Az-Zariyat ayat 58. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada al-jami'u. Al-jami'u adalah secara bahasa itu maha mengumpulkan atau maha menghimpun ya. Berasal dari kata al-jami'u. Ya, al-jami'u. Nah, kemudian makna luasnya adalah bahwa Allah maha mengumpulkan, maha menghimpun seluruh makhluknya yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya, di permukaan bumi ini, dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya, namanya Allah itu punya sifat ala kulli syai'in qadir, dan sesuatu itu maha bisa, maha menguasai ya. Nah, jadi nanti ya, ini akan menjadi tolak ukur kita bagaimana bahwa kita ketika berkumpul dengan seseorang atau mencari teman, kita harus tahu ini teman soleh atau tidak, ini teman yang baik atau bukan. Karena apa? Di mana teman kita saat ini di dunia yang tidak baik, maka di akhirat pun juga tidak baik. Kalau teman kita ini teman yang soleh, ya rajin sholat, rajin belajar, rajin mengaji, rajin beramal soleh, insya Allah kita juga tertular, sehingga di akhirat juga akan kumpul dengan orang-orang yang soleh. Pak imannya di sana nanti kita dikumpulkan dengan golongan kita, ya. Misalkan saya orang, alhamdulillah misalkan sering jamaah, ya nanti di akhirat dikumpulkan dengan orang yang sering jamaah. Kita sering beramal soleh, mengaji, ya kita nanti di akhirat berkumpul dengan orang yang suka mengaji. Seperti itu. Kalau mohon maaf misalkan kita nih, mohon maaf ya, kita beramal tidak baik, ya nanti di akhirat juga berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Nah,
Kemudian apa dalilnya Pak bahwa kita harus mempercayai atau beriman ya, atau punya konsep bahwa Allah itu punya asmaul jami'ah, yaitu ini dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari kiamat dan tidak ada kerugian padanya. Sungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Nah, jadi nanti ketika hari kiamat kita akan kumpul di padang mahsyar, dan disitulah Allah akan mengumpulkan seluruh makhluknya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, maka pribadi yang muncul atau sikap yang muncul diharapkan setelah mempelajari ini adalah apa? Sikap pribadi menjadi toleransi dan waspada. Toleransi yang pertama adalah kita harus saling menghargai bahwa kita berkumpul di masyarakat itu bermacam-macam karakter, bermacam-macam ras, suku dan budaya, bermacam-macam agama. Ya, toleransi, menghargai. Ya, setelah itu kita waspada dengan banyaknya karakter, dengan banyaknya sifat tersebut, dengan banyaknya segala macam yang perbedaan itu, kita harus waspada. Kita harus bisa memfilter, mencari teman atau mencari sahib yang benar-benar mampu membawa kita, menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini kita hanya mencari dua, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yang terakhir adalah kita akan membahas Asmaul Husna. Nah, ini ya, Al-Adlu. Ini yang terakhir ya. Al-Adlu adalah secara bahasa adalah adala, lurus atau sama, atau bisa kita artinya sebagai yang maha adil. Nah, maknanya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak. Keadilan Allah bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh siapapun ya. Dan apapun oleh siapapun tidak dipengaruhi. Keadilan Allah juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. Dengan demikian tidak mungkin keputusannya itu salah. Allah memberikan kepada kita sesuatu, sebuah kehidupan ini, semoga takdirnya itu tidak akan salah. Nah, maka dalam Islam kita harus percaya dengan apa? Iman kepada qada dan qadar, menerima segala bentuk ya, apa yang telah diberikan oleh Allah kita harus terima. Kemudian sikap yang muncul setelah kita membahas al-adlu adalah apa? Yang pertama adalah adil. Adil itu gimana sih Pak? Adil adalah persamaan, sama ya, tidak pilih kasih ya, tidak berat sebelah, itu namanya adil. Persamaan inilah yang menunjukkan orang yang adil tidak berpada salah seorang yang berselisih. Adil juga dimaknai sebagai penempatan sesuai tempatnya ya. Kalau sudah semuanya adil, insya Allah negara kita akan menjadi maju. Kok bisa maju Pak? Karena apa? Negara kita salah satunya tidak bisa maju karena banyaknya korupsi. Korupsi merajalela, kenapa Pak? Karena keadilan tidak ditegakkan ya. Korupsi berapa miliar, tapi hukumannya sedikit. Nah, tidak adil. Tapi orang yang maling ayam, mohon maaf, hukumannya berat. Bahkan sampai meninggal dunia dikeroyok oleh massa. Itulah contohnya. Maka teman-teman diharapkan setelah belajar al-adlu ini, kita harus punya sikap adil ya. Nanti kalau teman jadi seorang hakim, seorang polisi, atau tenaga penegak hukum, maka harus ingat pesan ini, yaitu apa? Kita harus punya sikap al-adlu, adil, sama, lurus, tidak berat sebelah dalam menentukan sesuatu. Atau adil bisa diartikan sebagai apa? Tidak menempatkan sesuatu pada, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kemudian apa dalilnya Pak bahwa Allah itu adalah maha adil? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddil kalimatih wa huwas sami'ul alim ya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil, tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Seperti itu ya. Kemudian satu lagi, mohon maaf ya, bukan yang tadi, satu lagi yaitu apa? Nah, yang terakhir adalah al-akhiru. Al-akhiru adalah yang maha akhir. Secara bahasa bermakna Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang maha akhir yang tidak sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha kekal tatkala semuanya hancur. Jadi makna dari al-akhiru adalah Allah lah yang maha kekal, semuanya akan hilang, semuanya akan hancur
ya, baik planet, seluruh alam semesta ini dan seisinya akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa, Pak? Karena Allah punya nama Asmaul Husna yaitu Al-Akhiru. Maka setelah kita mempelajari itu, setelah kita pahami itu, maka sikap kita yang muncul apa? Kita tidak boleh sombong, kita harus rajin beribadah. Tidak boleh sombong, kenapa, Pak? Karena kita sebagai seorang manusia pasti akan meninggal dunia, pasti akan mati. Maka ketika mati, kita nggak boleh sombong. Apa yang telah kita miliki sekarang, mobil, harta kita, semuanya tidak ada yang kekal, semuanya akan hancur, akan lenyap, karena hanya titipan saja. Kemudian rajin beribadah. Gimana kok rajin beribadah? Iya, karena setelah kita ingat mati, kita harus ingat bahwa kita harus punya bekal untuk di kematian tersebut. Ya, bekal apa? Bekalnya apa? Bekalnya amal soleh. Ya, contohnya apa? Ya, belajar, sholat, mengaji, berpuasa, dan lain sebagainya. Maka sikap yang muncul daripada al-akhiru adalah kita tidak boleh sombong dan kita harus rajin beribadah. Kemudian apa dalilnya, Pak? Dalilnya itu huwal awwal wal akhir wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim, ya. Artinya apa? Dialah Allah yang maha awal dan maha akhir dan yang batin, zahir dan batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kita harus punya konsep bahwa hidup ini adalah sementara, ya, sehingga hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, itulah yang kita bahas pada bab 1 semester ini, yaitu aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaskan secara cepat dan padat, ya, karena dengan durasi agar tidak lama-lama. Nah, apabila ada kesalahan maupun salah kata, salah ucap, atau sesuatu yang tidak pas, mohon maaf atas segala kesalahan kami, dan mudah-mudahan itu bermanfaat kepada kita semuanya. Akhirul kalam, saya ucapkan syukran, like, share, dan subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.